gitu kan, yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu, dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka, ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan, oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, itu kan, itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahaman, itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Hadis yang sahih mendukung kita untuk bersatu. Hadis yang palsu menyuruh berselisih. Mana yang harus diikutin? Ini enggak apa-apa, berselisih pendapat enggak masalah. Subhanallah, wahyu jelas. Apa kata Nabi SAW waktu beliau sebelum meninggal? Taraktu fikum amran, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Saya akan meninggal nih, kata Nabi SAW. Saya tinggalkan buat kalian dua pedoman utama. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Kata ulama, sesat, berselisih, menyimpang, saling musuh-memusuhi tidak akan pernah terjadi kalau kalian berpegang pada itu. Kata Nabi SAW, kitabullah wa sunnati, ikuti Al-Quran dan sunnahku. Lalu hadis yang sahih yang jelas sekali, kata Nabi SAW, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, hati-hati nanti akan ribut tuh mereka. Nasrani juga 72 golongan. Sayangnya kalian juga akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak lagi. Kalau kata Nabi SAW, yang 73 itu yang Yahudi Nasrani sudah pasti masuk neraka. Yang 73 pun dari kalian akan masuk neraka semua tuh. Masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Kecuali satu, kata Nabi SAW. Ada satu yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Kata Nabi SAW, makana ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku. Kembali ke mereka. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat Nabi. Selesai. Ini konsep kita. Sekarang umat Islam nggak mau tahu. Oh itu zaman Nabi dan sahabat sudah kuno dulu. Tinggalin aja. Subhanallah. Kalau begitu Anda mau belajar wahyu dari mana? Kalau mau buat ajaran silakan, muncul Ahmadiyah, muncul liberal, muncul ini. Semuanya dasarnya penolakan terhadap landasan awal agama. Sudah jelas. Mau belajar jalur silakan. Nabi SAW sudah ingatkan, ini bukan perkataan saya. Semuanya masuk neraka tuh. Kecuali satu. Yang berpegang pada apa yang saya ajarkan dan sahabat-sahabat saya. Sudah cukup. Pelajari dari Nabi SAW, bagaimana pendapat sahabat, kembangin. Udah. Itu saja. Sekarang banyak orang subhanallah lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begini? Ada sebuah buku saya tulis,
Judulnya Kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Untuk meluruskan banyak pemahaman. Banyak di Indonesia ini kiai-kiai, ustadz-ustadz, siapalah julukan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan dalam Islam yang baru. Nggak ada. Di generasi awal Islam nggak ada. Nggak Nabi contohin, nggak sahabat contohin. Mereka ngarang-ngarang. Ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Adakah contohnya? Nggak ada sih. Terus kenapa? Kan baik. Kan bagus. Kan ini syiar. Alasan beragam macam. 1001 alasan dicari. Bukannya, oh iya, tidak ada landasan. Kalian ingat hadis Nabi, 2 pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ada landasannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak ada. Mereka sendiri ngakuin nggak ada. Baik, kenapa dilakukan? Bagus, baik, gitu kan? Syiar. Ini berarti sama saja dia mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Kalau Rasulullah SAW nggak contohin terus dia mau kerjain gimana nih? Hanya alasan baik. Bayangkan kalau semua orang beralasan ini baik, ini syiar, lalu mereka mau leluasa melakukannya. Kira-kira yang tertinggal dari agama apa? Nggak ada lagi. Sudah nggak murni dan diwahyu itu. Padahal ingat sabda Nabi tadi awal saya sebutkan, 2 pedoman. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan pernah sesat, tidak akan susah. Ini Nabi waktu mau meninggal disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnati. Ingat Al-Quran dan Sunnah. Ustadz, kiai, habib, siapapun depan anda kalau menyampaikan sebuah, ini lakukan ini ya, menyampaikan sebuah hukum, tanya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada contoh nggak? Kalau ada kerjain, silakan. Kalau nggak ada, untuk apa dibumbu-bumbuhin nih? Untuk apa? Dengan alasan syiar. Banyak yang disunnahkan yang bisa kita syiarkan. Banyak. Pada hari ini banyak muslimin yang merayakan hari lahir Nabi SAW. Diingatkan, Nabi tidak pernah contohin saudara. Nabi gak pernah merayakan hari lahirnya. Sahabat juga gak pernah ngerayain. Dan munculnya tahun 230 Hijriah nih. Di zaman kerajaan Fatimiyah, dirayakanlah. Mereka punya 6 macam maulid waktu itu. Maulidnya Nabi Muhammad SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga raja mereka. Dan sampai sekarang di Iran masih dilakukan tuh. Mereka berfaham Syiah. Mereka mengambil dari wilayah Bizantium, orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa AS. Tarik juga nih ke Islam. Baik, Rasulmu, Nabi Muhammad SAW, kiaimu, utusan Allah, nggak pernah ngerayain tuh. Kenapa kamu lakukan? Syiar. Syiar, kan bagus. Kita kan baca salawat, saudaraku. Salawat yang Nabi SAW ajarkan sudah ditentukan. Bentuknya, kapan dibaca misalnya habis azan, gitu kan? Habis azan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ikuti apa yang diucapkan dan bacalah salawat untukku. Kalau kita baca, begitu ingin membaca doa, membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, menutup doa, masuk masjid, luar masjid, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pada hari Jumat disuruh perbanyak, sudah ada, syiarkan tuh. Yang sudah Rasulullah SAW ajarin, syiarkan, silakan. Jangan syiarkan sesuatu yang anda karang-karang. Kadang-kadang kalau diingatin tersinggung. Nih, Wahabi nih. Ini aliran sesat nih. Subhanallah. Dikatakan kembali kepada Rasulullah, kalian mengatakan ini sesat, ini garis keras. Kita sedang menjaga masjid nih, kita jaga bangunannya. Jangan ada yang coret ya. Ini panel listrik di sini, ini pencet. Ini ruangan khusus pengurus, jangan masuk ya. Ini sound system jangan sembarangan orang yang pegang ya. Peraturan, datang rapi sholat. Ada sesuatu yang kurang nyaman disampaikan pada panitia. Hanya gitu kok. Untuk jaga kemurnian Islam. Semua ya, direntet dalam sejarah Nabi SAW dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, masa kejayaan Islam berjaya pada saat itu. Karena berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa beratnya teman-teman sekalian? Kalau anda berpegang pada sunnah Nabi, beratnya apa? Cukupkan dengan itu saja, nggak usah tambah-tambahin. Selesai. Kan bisa ya? Tapi orang-orang nggak mau, dibumbu-bumbuhin. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, Alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan
dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nanti ada orang buat-buat nih dan tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Allah maunya A, B, C, D, kerjain ya, tinggalkan Z ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Baik, sudah ada jelas panduannya. Enggak, datangkan yang lain. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Anda kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju untuk hari Rabu tuh. Diingatin nggak mau gimana? Keluarin. Nggak diterima, nggak ada gaji, nggak ada pekerjaan. Bangkang dengan peraturan perusahaan. Itu baru peraturan perusahaan, apalagi peraturannya Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Kenapa sih sekali lagi kalau kita berpegang pada sunnah Nabi SAW, cintai beliau dengan setulus-tulusnya, pertahankan agama ini apa adanya, kan cukup. Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan saja oleh Nabi SAW sudah luar biasa, padat ya. Kalau mau yang panjang pun ada yang panjang. Pas bangun azan subuh, ada namanya sunnatul fajr antara azan dan subuh. Kemudian ada sholat fajr. Kemudian ada sunnah Nabi SAW duduk sampai syuruk berzikir.